Apa motivasimu jadi salah? Mengerikan, saudara. Kita salah doa. Doa yang kedua salah adalah begini. Yesus memerintahkan kita dari awal, pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakan Injil itu ke seluruh dunia. Bayangkan, yang menyuruh itu mau datang lagi, nggak lama. Betul tidak? Kita percaya Yesus sudah mau datang. Tapi lihat gereja doanya kayak apa. Tuhan selamatkan orang-orang Ngaju. Tuhan selamatkan Barito Utara. Tuhan selamatkan. Saudara jangan anggap ini doa yang benar. Ini doa yang 1000% salah. Salahnya di mana? Kalau kita minta Tuhan lagi yang suruh menyelamatkan, Dia nyuruh kita 2000 tahun lalu, pergilah kamu. Sekarang yang disuruh nyuruh yang nyuruh. Selamatkan Tuhan. Nah kalau dua-dua suruh-suruhan yang pergi ini siapa goblok? Dengar ini baik-baik. Jawab ini salah atau tidak doa seperti ini. Betapa bodohnya gereja salah ratusan tahun. Doa yang benar adalah, Tuhan beritahukan kepada kami bagaimana caranya supaya orang itu diselamatkan. Ini baru betul. Bukan perintah lagi doanya. 99,9% pendoa syafaat dalam jaringan doa manapun juga isinya cuma memerintah Tuhan, paksa Tuhan sambil berteriak dalam nama Yesus. Itu doa yang salah. Begitu selesai doa, ngomong, ayo kita makan yuk. Makan di mana sekarang ini? Sepatumu bagus, beli di mana itu? Antara aku yuk beli sepatu. Mana tanggung jawab kita dalam doa? Harusnya selesai doa kita rapat. Tadi kita doa untuk suku apa? Ayo kita cari data. Berapa orang yang sakit di sana? Perlu dokter tidak? Ada berapa puskesmas? Ada berapa sekolah? Berapa jumlah anak? Gurunya berapa? Habis doa kita rapat. Katakan amin. Buat strategi. Hitung data. Lihat fakta di lapangan. Siapa suruh pergi? Ini kesalahan para pendoa di negara ini. Kira-kira saudara sadar gak sekarang kalau kita salah berdoa selama ini? Cuma merintah. Tidak pernah diskusi dengan Tuhan. Kita ini adalah anggota legislatif kerajaan surga. Yeremia 23. Mari kita lihat. Kenapa saya beda dengan banyak pendeta yang ada di Indonesia ini? Tahun 78 saya dapat pewahyuan ini. 23 ayat 18. Perhatikan baik-baik. Saya akan baca ini. Sebab siapakah yang hadir dalam apa? Dewan Musyawarah Yahweh. Garis bawahi Dewan Musyawarah. Ternyata surga itu punya MPR, punya DPR. Dan jangan katakan anggota Dewan Musyawarahnya adalah malaikat. Bukan. Anggota Dewan Musyawarahnya adalah kita. Katakan amin. Gerejanya. Kemarin malam pertemuan dengan beberapa anak-anak muda. Saya berkata kepada mereka, dengarkan ini. Supaya gereja sadar. Saya nyatakan surga sangat perlu gereja. Tapi surga tidak perlu kebaktian. Catat itu baik. Justru kebaktian kita itu yang buat Injil itu mati. Karena kita terlalu asik di kebaktian saja. Lalu kita cari gereja mana yang musiknya bagus. Kita pilih gereja mana yang WL-nya pintar. Lalu kita cuma duduk nikmati. Apa bedanya kita ke pub atau ke nightclub? Hanya dengar musik saja. Kalau begitu, kapan kita pergi dan bergerak? Setuju? Saya katakan ini. Ini perintah. Sekiranya, sebab siapa yang ada dalam Dewan Musyawarah Yahweh, sehingga yang memperhatikan dan mendengar firman-Nya, keputusannya. Di sidang MPR dan DPR itulah negara ini diputus sama dibawa kemana? Dengan berlakunya undang-undang syariah, lalu yang terakhir undang-undang pornografi. Saudara tahu nggak bahwa negara sudah Islam? Sudah Islam negara ini. Tapi kita nggak sadar. Karena nggak ada suara di antara anak-anak Tuhan. Maka itu yang paling ngotot itu PDIP. Dengan PDS. Karena itu suara kan sampai kecil. Lihat pemerintah kita ada lagi ribut tentang undang-undang rahasia negara mau disahkan cepat Maret. Jadi negara kita ini dipimpin oleh MPR, DPR yang sangat jahat. Mereka membuat undang-undang semaunya sendiri untuk kepentingan satu kelompok. Maka itu berhenti doa minta berkat untuk bangsa ini. Kita salah. Minta Tuhan hukum para perampok itu. Katakan amin, saudara. Jangan takut untuk kita nyatakan kebenaran ini. Kita ini yang mendengar keputusan sidang itu. Maka itu ayat yang dikatakan siapa memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya. Ayat yang ke-21. Ini yang terjadi dengan kita sekarang di gereja. Ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Dan ini di gereja. Kesibukan gereja luar biasa. Dari minggu sampai minggu lagi gereja nggak pernah kosong kebaktian. Jawab ya atau tidak. Tapi apakah Tuhan suruh buat itu? Berapa gereja memberi kesibukan pengerjanya? Tiap hari ada kegiatan di gereja. Maksud pendetanya supaya orang itu nggak pergi kemana-mana. Kalau tiap hari kasih kesibukan, ini kejam sekali. Akhirnya kalau tiap hari kita sibuk di gereja dengan kata kebaktian saja,
Kapan kita jangkau orang yang di luar gereja? Nggak ada waktu lagi. Karena pulang gereja sudah sibuk ngurus di rumah. Anak-anak bagaimana? Nggak diurus. Maka itu saudara, Tuhan sangat butuh gereja. Tapi dia tidak perlu kebaktian. Itu merusak Injil betul. Perlu kebaktian, tapi jangan tiap hari. Ayo kita mulai bergerak. Ada dokter di sini, coba tanya. Saudara tahu sekarang ini ada tsunami yang lebih hebat daripada tsunami Aceh 2004 yang lalu. Apa bentuknya? 4 hal. Catat. Nomor 1, narkoba. Ini gila sekali setan ini. Betul tidak saudara? Lihat. Tiap hari kita dengar orang ditangkap, dihukum, dengar orang mati karena overdosis. Loh kok nggak takut dengan barang itu? Terus bertambah yang konsumsi pemula itu. Nomor 2, pornografi dan free sex. Ini ngeri sekali saudara. Ini bencana besar. Ketiga, itu ekonomi hidup makin susah. Harga kebutuhan pokok luar biasa sekarang naiknya. Nah, nomor 4 saudara. Kalau 3 ini nggak diberantas, nomor 4 pasti kacau. Rumah tangga hancur. Betul tidak? Kena narkoba, rumah tangga hancur. Kena pornografi, free sex, rumah tangga hancur. Ekonomi begitu susah, suami istri sering ribut. Uang kurang terus. Sebagai dokter-dokter Yesus, saudara setuju kita semua dokter? Loh, coba jawab iya atau tidak? Secara roh kita dokter loh saudara. Karena kita punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Nah, tanya dokter Prabu, apa hukumnya kalau ada dokter di suatu tempat dan sedang ada wabah, dokter itu santai dan lagi pesta, dan pasien tergeletak nggak nolong? Kira-kira diapakan dokter itu? Terowongan kalau cuma dipecat. Gereja terlalu santai saudara. Anak-anak kita dicuri narkoba luar biasa jumlahnya. Ayo jujur, berapa kali kita dengar anak muda gereja kena narkoba? Ya atau tidak? Nah, kenapa kita diam? Berapa banyak rumah tangga kacau? Mengerikan sekali. Apa yang kita mau buat? Kita ini dokter, kita santai. Maka itu kesibukan gereja itu nggak seperti yang Tuhan suruh. Ini firman-Nya. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Memalukan sekali. Terus, aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Akhirnya aku buat, bukan nubuat lagi sudah. Nggak disuruh ngomong-ngomong, nggak disuruh kerja-kerja. Kalau disuruh tidak mau. Itulah gereja. 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku. Jadi penita jangan berkata kita bukan caleg. Kita ini sudah anggota legislatif kerajaan surga. Katakan amin. Karena setiap detik ada rapat darurat. Katakan amin saudara. Karena setan luar biasa sekarang. Setiap kali negara dalam keadaan bencana besar, maka mereka ini anggota legislatif cepat rapat. Mau buat apa ini saudara? Presiden akan mimpin. Mau bagaimana ini? Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Sekiranya, maka itu saudara, mari kita menyadari kita ini anggota legislatif kerajaan surga yang diajak rapat terus oleh Roh Kudus untuk mikirkan nasib bangsa ini bagaimana, mau dibawa kemana. Amos 3 ayat 7. Kita melihat kebenaran ini. Jadi tegas sekali Bapa di surga. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Saya paling takut dengan ayat ini. Yahweh Tuhan sungguh tidak berbuat sesuatu. Stop. Dia diam. Dia berhenti. Kenapa? Tanpa menyatakan apanya. Ayo, apanya? Keputusannya. Kepada siapa? Kepada kita, hamba-hambanya, gerejanya. Jadi kalau pekerjaan Tuhan hancur, kalau kita melihat kok Tuhan tidak buat apa-apa, kita seringkali dengar gereja rusak, pekerjaan Tuhan kacau, penginjilan berhenti. Saudara, penyebabnya cuma satu. Papa nggak akan buat sesuatu kalau gerejanya tidak mau mendengar keputusannya. Jadi, kalau anggota legislatif kerajaan surga tidak mau mendengar keputusan presiden atau keputusan raja kita, maka Tuhan sebagai raja tidak mau buat apa-apa, dia diam. Pertanyaannya jawab ini, kalau Tuhan diam, yang gerak siapa? Yang lain, yang gerak siapa kalau Tuhan diam? Setan yang gerak. Nah, Yahweh tidak bisa bergerak tanpa gerejanya. Kenapa gerejanya ada seperti tidak ada? Karena gereja hanya sibuk kebaktian. Gereja tidak mau mengerti sedang apa surga ini, negara ini memutuskan apa. Saudara, ini kita harus pikirkan baik-baik. Mau kemana ini? Sungguh Yahweh Tuhan tidak akan buat sesuatu. Ngeri.
Tapi ternyata Tuhan kita nggak begitu.